mengampuni dosa kami, mengampuni dosa kita, bisa membiarkan kita bisa beribadah bersama-sama. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang besar untuk kesehatan yang kita bisa nikmati juga ya kan, sama keluarga, sama anak-anak. Puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. TLCC, saya undang Bapak Ibu untuk bertunduk kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu amat baik Tuhan, Engkau selalu amat setia Tuhan kepada kami semua di sini ya Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami ya Tuhan. Apapun doa kami, apapun itu kesah keluh kami Tuhan, apa itu sukacita kami Tuhan, Engkau selalu bersama-sama kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah bersama-sama Tuhan untuk lebih memperdalam ikatan kami Tuhan, our fellowship Tuhan, sebagai satu jemaat, juga untuk lebih memahami firman-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. We thank you Lord, we love you Lord, in Jesus name. Semuanya percaya katakan? Amin. Izinkan saya untuk baca satu ayat yang memberkati saya beberapa hari yang lalu. It's Isaiah 12 verse 5. Sing to the Lord for he has done glorious things. Let this be known to all the world. Yesaya 12 ayat 5. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ini sepertinya adalah mandat untuk jemaat TLCC untuk bersorak-sorai bernyanyi bagi Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan penuh semangat, penuh energi, penuh sukacita untuk memuji Tuhan Yesus. Terpujilah nama Engkau Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Come on church, let me see you clap your hands. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Pujilah Engkau Tuhan, dimuliakan di gereja ini. Jemaat TLCC sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
kita berjaya selama-lamanya. Walaupun tubuh kami lemah ya Tuhan, walaupun jiwa kami kecil Tuhan, kami berserah di tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin, karena kita yakin Tuhan, Engkau memberi rancangan yang terindah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh yang memberi penghiburan akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sayangmu alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Setiap hari adalah hari yang terbaik Tuhan, karena Engkau jemaat yang Ku kasihi, let's go. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Pujian hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat yang indah. Walau tubuhku lemah, jiwaku tergoyah, akan ku pikul salibmu, because we love You. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini Sebab hari ini hari yang terbaik.
tos kanan kiri. Hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini adalah hari yang terbaik. Sekarang kita akan lanjut memuji Tuhan, menyatakan bahwa Dialah segalanya. Dia adalah harta yang tidak bisa digantikan, harta yang tidak bisa dibeli. You are my all in all, Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as the precious jewel. So to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Let's go out to His name. Say Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Let's sing this song from the top. Katakan bahwa Dialah segalanya. You are my all in all, Lord. When I am weak, You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. seeking you. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, Lord. Taking my sin, my cross, my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall, When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy
setia Tuhan. Thank you for saving us, Lord. Mari kita lanjut dengan sikap doa untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat doa ini sebagai pujian. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Let you be glorified through this church, Lord. Through our songs for you, Lord. Ajari kami ya Tuhan firman-firman-Mu ya Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi melalui kami Tuhan. Sebagai alat-Mu Yesus. Amin. Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan.
Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu setia kepada kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di tempat ini karena kuasa-Mu sendiri yang menghendaki kami berkumpul untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami diberkati oleh Tuhan, diajar dan ditegur oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki seri baru dalam penggalian kita akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar ada iman, pengharapan, dan kasih, kita akan memasuki 3 tema itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita akan belajar tentang iman dulu. Nanti di bulan Desember, bulan Natal, kita akan belajar mengenai kasih. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan belajar tentang iman. Kita akan belajar tentang iman. Ini pernah saya khotbahkan persis kira-kira 1 tahun yang lalu, tetapi saya ingin mengajak saudara melihat dari perspektif yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita belajar tentang iman, sulit sekali kita untuk mendefinisikan iman dengan jelas. Oleh karena itu penulis Ibrani memberikan contoh-contoh supaya kita memahami seperti apakah iman itu bekerja. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu memperolehkan kesaksian padanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih bicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Kalau saya tanya kepada saudara apa itu iman, pasti perhatian saudara kepada ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya penulis Ibrani tidak sedang membuat definisi iman. Kalau definisi iman seperti dalam ayat 1 saja, maka kita akan kekurangan makna iman. Jadi memang benar kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada alam semesta, kita percaya bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan, dan kita percaya itu karena kita tidak melihat. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, kita tidak pernah melihat. Siapa saudara yang pernah melihat ketika Tuhan berkata, jadilah langit dan bumi? Kita nggak pernah, belum ada di situ. Nah, kita percaya bahwa itu dijadikan oleh Tuhan, bukan seperti teori evolusi katakan.
Nah, ini promosi ya. Kemarin kita belajar kitab Kejadian. Bahas pasal 1 saja, kitab Kejadian tentang teori penciptaan itu butuh 1 sesi. Jadi promosi saudara, kita masih ada 2 sesi lagi kitab Kejadian. Itu cukup rumit. Siapa yang hadir waktu itu? Hadir Bible Study, siapa? Wah, cukup banyak ya, cukup banyak. Dapat berkat ya, dapat berkat. Jadi hadir nanti minggu depan. Nah, kita tidak ada di antara kita yang melihat ketika Allah menciptakan tanaman, tapi kita percaya bahwa Allah menciptakan tanaman. Saudara tidak melihat tentang surga. Pernah di antara saudara pernah melihat surga ada? Nggak ada. Nggak ada seorang pun. Jadi kalau ada orang cerita-cerita bahwa dia pernah melihat surga itu, enggak, itu hayalan itu. Kalau saudara sudah ke sana, saudara nggak akan bisa pulang ke sini. Nggak ada cerita itu. Kita nggak tahu ada surga atau tidak. Tapi karena iman, kita tahu bahwa surga itu ada dan kita akan pergi ke sana. Ya, karena iman, kita tahu bahwa surga itu ada, Allah itu ada. Melalui iman, kita tahu segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat. Nah, contoh begini. Satu kali saya sama istri saya pergi ke Gereja Baptis Jatinegara. Kami naik kereta, turun di stasiun kereta, dan kami jalan kaki. Jalan kaki. Nah, waktu jalan, penciuman saya tergoda. Ada bau harum sekali. Bau kopi. Jadi, dari penciuman itu, saya tahu bahwa ada toko kopi. Ya, apakah saya melihat toko kopi? Saya tidak lihat toko kopi. Tapi saya tahu bahwa ada toko kopi di sekitar yang sedang menggiling. Begitu saya jalan, saya melihat ada orang sedang menggiling kopi. Tidak perlu lihat, cukup dengan penciuman, saya tahu. Jadi kalau saudara suka durian, saya taruh di mobil, sudah tahu nih, pasti istri saya lagi beli durian ini. Ketahuan dari penciuman. Nah, iman itu bertindak seperti itu. Jadi iman itu seperti indera yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan iman kepada kita supaya kita mengerti. Oh, Allah itu ada. Jadi seperti itu. Jadi Allah memberikan penciuman kepada kita supaya kita bisa mencium bahwa ada sesuatu. Di situ pasti ada bangkai yang busuk, kita mencium itu. Kita mendengar, kita tidak usah melihat. Kalau misalnya di bawah ada musik, kita mendengar saja, tidak usah lihat. Pasti di bawah ada musik, karena kita mendengar. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita iman, maka kita punya kemampuan untuk mengerti bahwa Allah itu ada. Waktu Lazarus mati, dia dikubur, sudah 3 hari dikubur, dan Maria dan Marta mengatakan, Tuhan, dia sudah bau. Lalu Yesus berkata, buka batunya yang menutupi kuburan Lazarus. Lalu Yesus teriak, Lazarus, bangun dan keluarlah. Bagaimana cara Lazarus mendengar suara Tuhan, padahal dia sudah membusuk? Bagaimana caranya? Dia tidak bisa mendengar. Maka Allah memberikan pendengaran kepada Lazarus. Allah membangkitkan dia dan memampukan dia untuk mendengar suara Tuhan. Lalu Lazarus mendengar suara Yesus dan dia keluar. Itu iman. Ketika saudara tidak percaya kepada Tuhan, maka Allah memberikan iman sehingga saudara mampu untuk percaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kamu tidak bisa diselamatkan kalau tidak ada iman. Nggak mungkin saudara bisa diselamatkan. Karena iman itulah yang memampukan saudara untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, iman itu bukan berarti kita terima apa adanya. Percaya buta, bukan seperti itu.
Jadi kalau saudara mencium ada bau duren, saudara percaya bahwa situ ada duren. Atau ada bau isi duren, bisa jadi. Pokoknya ada duren lah di situ. Sense kita merasa bahwa ada sesuatu di situ. Penciuman kita. Ya, penciuman kita. Akal kita berpikir bahwa ada duren di situ. Demikian juga iman. Saya ambil contoh. Ketika Paulus masuk ke daerah Berea, dalam Kisah Rasul pasal 17, dia masuk ke daerah Berea dan memberitakan tentang firman Tuhan di daerah Berea. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan, adalah juru selamat yang dijanjikan pada masa lalu dalam perjanjian lama. Dan orang Berea terkesan dengan firman Tuhan itu. Lalu mereka membuka kitab suci. Membuka kitab suci dan mereka belajar dari situ. Jadi akal mereka ada di situ. Mereka memiliki alasan untuk percaya kepada Yesus karena mereka membuka kitab suci dan percaya bahwa Allah itu ada dan Yesus adalah Tuhan. Jadi iman itu bukan sesuatu yang buta. Saya percaya saja. Bukan seperti itu, karena iman menuntut akal, menuntut sesuatu yang punya alasan yang kuat untuk percaya bahwa Allah itu ada. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Athena, lihat mereka memiliki bukti bahwa alam semesta ini ada. Kita berpikir dari mana adanya? Dan orang-orang teori evolusi mengatakan Big Bang teori, mengatakan itu berasal dari kumpulan gas yang meledak sehingga jadilah bumi, jadilah semuanya itu. Alam semesta ini. Nah, timbul pertanyaan, gas itu dari mana? Tidak akan pernah habis. Pertanyaan itu tidak pernah habis. Artinya harus ada sesuatu yang menciptakan itu. Kita punya alasan, harus ada sesuatu yang menciptakan itu sehingga ada. Jadi iman itu menuntut alasan kita untuk berpikir. Nah, lalu bagaimana aplikasi iman itu? Kalau saudara ditanya seperti itu, paling tidak saudara akan menjawab, ya kalau kita pingin sesuatu, kita doakan. Biasanya kan begitu orang Kristen. Menerapkan iman dengan cara berdoa. Benar kan? Saudara butuh sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya nih, sakit yang kata dokter tidak mungkin sembuh. Saudara butuh iman. Supaya saudara sembuh. Hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Penerapan iman banyak kan seperti itu orang Kristen. Bahwa saya butuh sesuatu, saya butuh iman, maka jadilah kehendak yang saya inginkan. Tapi prakteknya bukan cuma seperti itu, saudara. Kalau kita melihat contoh dalam Ibrani pasal 11, saudara melihat contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang doanya memang dijawab oleh Tuhan. Mereka beriman. Elia berdoa supaya hujan turun. Hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Lalu dia berdoa supaya hujan turun, maka hujan turun. Sesuatu yang mustahil terjadi karena doa berdasarkan iman. Tetapi ada orang-orang yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tapi mereka beriman. Jadi aplikasi iman bukan hanya untuk doa saja. Nah, kita akan coba lihat kenapa bukan Rasul Paulus, saya tidak tahu siapa penulis Ibrani. Kenapa penulis Ibrani memberikan contoh iman? Dia mengatakan contoh-contoh iman dalam Ibrani pasal 11. Kita lihat latar belakangnya, karena Alkitab tidak bisa pisahkan berpasal dan ayat, karena ini satu kesatuan kitab Ibrani. Coba kita lihat ayat yang ke Ibrani 10 ayat yang ke-34. Ibrani 10 ayat 34.
memang kamu telah turut. Jadi dia ngomong kepada mereka yang membaca suratnya. Dia bicara begini, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Itu iman bukan? Saya tahu bahwa saya punya harta yang lebih menetap sifatnya. Harta yang kekal. Saya tahu punya harta itu. Surgawi. Kalau tanpa iman nggak mungkin dia percaya itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, penulis Ibrani menjelaskan bahwa mereka menderita karena mengikut Yesus. Mereka dihukum. Harta mereka dirampas. Mereka tetap bersukacita. Karena mereka memiliki harta yang jauh lebih baik yang bersifat kekal. Saat ini mereka tidak melihat perbaikan dalam hidup mereka. Penderitaan tetap ada, doa tidak dijawab. Ini yang terjadi ketika latar belakang kenapa iman itu dituliskan. Kemudian ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia akan datang dan sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tidak seperti orang-orang yang begitu di dalam persoalan, doanya tidak dijawab, penderitaannya tetap berlangsung. Kadangkala kita menemukan orang yang meninggalkan Tuhan. Tuh, apa aku percaya kepada Yesus kalau hidupku tidak pernah diperbaiki? Ada orang seperti itu? Ada. Ada banyak orang yang harapannya ketika dia berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, coba jawab doaku. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Lalu mereka berpikir Yesus tidak ada. Tapi penulis Ibrani mengatakan, kamu tidak melepaskan kepercayaanmu karena besar upahmu yang menanti. Kamu menderita, tapi kamu tetap berharap kepada Tuhan. Dia berkata demikian. Kemudian kita terlanjutkan dalam ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Lihat di situ. Mereka menderita, doa mereka tidak dijawab. Kalau dari sisi kualitas hidup kita dengan orang-orang lain, kok rasanya tidak ada perbaikan. But I still trust in you, God. Itu iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka ia tidak berkenan. Kalau mengundurkan diri, maka nggak ada iman itu sebenarnya. Tapi kalau saudara punya iman, jadi kalau kita lihat di sini, bahwa praktek iman itu bukan cuma untuk supaya doa kita dijawab. Tapi bagaimana kita bertahan, percaya kepada Tuhan ketika doa-doa kita tidak dijawab. Ngerti ya? Ya jangan, saya kurang iman nih Pak Pendeta, karena doa saya tidak dijawab. Bukan itu. Kalau saudara punya iman dan percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan hidup saudara, bahwa dia akan membawa saudara ke surga, saudara akan tetap mempertahankan dia, sekalipun saudara menderita. Itu praktek iman yang sebenarnya. Itu praktek iman yang sebenarnya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu sedang gini nih, mempraktekkan iman itu dengan doa itu kadang-kadang begini. Kalau ngomong saya beriman, yakin bahwa apa yang saya minta itu dikabulkan oleh Tuhan. Kita semua percaya seperti itu. Kita semua mengatakan kalau saya berdoa dengan iman, Yakobus juga bilang begitu, kalau saudara berdoa dengan iman, doa itu akan sangat besar kuasanya, pasti akan dijawab doa.
Saudara pasti punya pegangan gitu. Kalau begitu, saya beriman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanku. Kalau semua berdoa seperti itu dan yakin bahwa doanya dijawab oleh Tuhan, maka kita semua jadi orang kaya. Tuhan, saya beriman. Besok saya buka usaha. Saya beriman. Hari pertama ada 100.000 pelanggan. Jadi nggak? Saya beriman hari kedua 100.000 pelanggan lagi. Saya beriman bahwa saya akan jadi orang terkaya di dunia. Kalau saudara mempraktekkan itu, dan itu kalau itu benar, nggak ada miskin kita. Tapi iman tidak bergerak di situ, iman tidak berjalan di situ. Praktek iman tidak selalu begitu. Karena ada orang-orang yang berdoa, doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tapi tetap beriman kepada Tuhan. Iman bukan mantra doa. Bukan mantra doa supaya keinginan kita dipenuhi. Iman bukan perasaan positif. Bukan. Saya yakin doa saya dijawab. Bukan. Karena kadang-kala apapun yang kita doakan kepada Tuhan yang baik, belum tentu Tuhan mengabulkan. Benar nggak? Rasul Paulus mau pergi ke Asia Kecil dan menginjili. Bagus nggak itu? Bagus. Ini kehendak Tuhan supaya kami pergi menginjili. Tapi Rasul Paulus, roh menutup perjalanan Rasul Paulus ke Asia Kecil sehingga dia pergi ke Eropa. Ada kehendak Tuhan yang lain. Jadi aplikasi iman bukan hanya untuk supaya doa kita dijawab. Nah, kita akan melihat 3 contoh orang. Habel, Henok, dan Nuh. Kenapa dimulai dari Habel? Kenapa nggak dimulai dari Adam? Adam butuh iman nggak? Adam butuh iman nggak? Butuh. Dia sudah lihat Allah. Bukti apa lagi? Untuk melihat Allah nggak perlu pakai iman karena dia mata kepala di sini sudah melihat Tuhan. Tapi Habel tidak melihat. Dimulai dari Habel dan dimulai juga dari Habel, Henok, dan Nuh. Kita melihat praktek iman 3 orang ini dan kita akan belajar untuk mempraktikkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Habel, dia beriman karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau saudara beriman, maka implikasinya saudara pasti melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nggak mungkin kalau saudara mengatakan saudara punya iman, saudara tidak melakukan kehendak Allah. Maksudnya seperti itu. Yakobus juga bilang begitu kan, kamu punya iman, tapi kamu nggak ada perbuatan. Mana buktinya? Pasti nggak ada iman. Jadi kalau saudara punya iman, lihat contoh Habel, maka saudara akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, contoh ini, Kain dan Habel. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Kenapa persembahan Habel diterima? Loh, Kain kan seorang petani. Dia memberikan hasil terbaik dari taninya, dari kebunnya untuk diberikan kepada Allah. Tapi Habel memang dia seorang peternak. Wajar dia memberikan hasil dari domba-dombanya. Tapi bukan itu yang Allah mau. Habel melihat ke depan. Karena penulis Ibrani mengatakan tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Habel melihat jauh ke depan bahwa Yesus akan mati dengan cara disalibkan dan ditumpahkan darahnya. Dan Yesuslah yang akan mengampuni dosa. Habel melihat ke situ. Kain, bukan karena dia ditolak karena persembahannya jelek. Bukan. Tapi dia tidak menerima prinsip. Dan dia tidak percaya bahwa Allah yang akan mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Sesuatu yang belum terjadi dilihat oleh Habel. Coba kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 7. Ini terjadi ketika sebelum dia membunuh adiknya. Ketika Kain melihat bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dan dia muram,
Nah, Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya sebenarnya Kain tahu apa yang menjadi kehendak Allah, tapi dia tidak lakukan. Habel tahu apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi dia lakukan. Sayangnya, Kain, dia percaya kepada Tuhan, tapi dia hidup menurut kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Jadi kalau saudara punya iman, saudara turutin saja apa yang menjadi kemauan Tuhan. Simple. Seperti itu. Saudara tidak punya hak untuk mengatur hidup saudara sendiri. Karena saudara punya Allah dan biarkan Tuhan yang mengatur hidupmu. Kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan, persembahan yang seperti apa yang ingin saudara berikan kepada Tuhan? Saudara olah dengan pikiranmu sendiri, kehendakmu sendiri. Kau tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau? Berapa besar yang Tuhan mau? Kita harus tanya dan bersandar kepada Tuhan. Dan kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku minta ini, minta itu kehendakmu atau kehendak Allah? Coba pikir itu. Kalau itu kehendak Allah, maka berdoalah. Tapi kalau bukan kehendak Allah, singkirkan itu. Atau mungkin seperti Yesus katakan, aku ingin cawan ini laru daripada aku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kita terima, kita bersandar kepada kehendak Tuhan. Jadi kadang-kadang begini, waktu kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita mau tidak terjadi. Tapi Allah menggantikan dengan kehendaknya. Dan kita tidak melihat itu sebagai jawaban doa. Tidak melihat itu sebagai jawaban doa. Jadi berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan kehendakmu sendiri yang mengatur. Itu Henok. Dia beribadah sesuai, yaitu Habel. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat Henok. Henok, ada dua nama Henok di dalam Alkitab. Henok anak Kain dan Henok keturunan Set. Terbaca dalam Kejadian pasal 4. Nanti saudara ketemu dengan keturunan Kain. Kain memperanakkan Henok. Bukan Henok itu yang dimaksud. Henok yang dimaksud adalah keturunan ketujuh dari Adam. Nah, di dalam pasal yang keempat, saudara bertemu dengan namanya Lamek. Lamek keturunan ketujuh dari Kain. Jadi mereka hidup sezaman. Lameknya Kain dan Henoknya Set hidup satu zaman. Nah, Kain pernah membunuh Habel. Lalu keturunan ketujuh dari Adam itu, Lamek namanya, dia membunuh dua orang. Kalau Kain dikutuk dengan 7 kali hukuman, maka saya 70 kali 7. Jadi Lamek hidup dengan tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam angkatan yang seperti itu, Henok hidup berbeda. Dia tidak mau menyenangkan dirinya sendiri, hidup dengan kemauannya dia sendiri. Hidup ingin menyenangkan Tuhan. Dia ingin hidup menyenangkan Tuhan. Kata berkenan, misalnya dalam ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berkenan itu adalah kata menyenangkan. Tidak ada di antara kita yang mau hidup tidak menyenangkan Tuhan. Kita semua mau menyenangkan Tuhan, benar nggak? Kita semua mau menyenangkan Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri. Saudara tahu apa itu cara menyenangkan Tuhan? Tahu. Tapi kebanyakan kita mau hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Apa yang nyaman bagi kita, bukan apa yang nyaman bagi Tuhan. Simpel begini deh. Simpelnya begini. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, saudara gini, Tuhan,
saya mau ini. Coba pikir, permintaan saudara menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau saudara mengatakan, saya tidak mau ibadah hari ini, nggak mau beribadah hari ini, keputusan saudara untuk tidak beribadah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Pikir saja seperti itu. Saudara tahu kan jawabannya? Jadi saudara tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Kalau saudara punya iman, pasti saudara mau menyenangkan Tuhan. Mencuri itu menyenangkan Tuhan enggak? Enggak kan? Maka stop, saudara tidak mau mencuri. Tuhan, biarlah engkau disenangkan dengan aku tidak ke gereja. Enggak ada seperti itu. Membaca Alkitab menyenangkan Tuhan enggak? Menyenangkan. Tapi kita, Tuhan tahulah aku capek. Seperti itu. Jadi Henokh memberi contoh bagaimana cara hidup menyenangkan Tuhan. Dia bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Orang pertama yang diangkat oleh Tuhan. Jadi istrinya mungkin, mana suamiku ya? Kok nggak ada? Anak-anaknya, papa di mana? Hilang. Tetangganya mana? Mana Henokh? Nggak ada. Akhirnya mereka tahu, Henokh yang bergaul sama Tuhan itu diangkat oleh Tuhan. Nggak ada di antara kita yang hidup mau tidak menyenangkan Tuhan. Kita pasti mau menyenangkan Tuhan. Kalau saya selingkuh, Tuhan seneng nggak? Ih, cantik bener ya dia. Nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Tuhan seneng nggak? Pikir dong, kalau kita punya niat itu, pasti kita mundur. Karena kita tahu, itu tidak menyenangkan Tuhan. Kalau saudara mau berzina, saudara juga akan berpikir, ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan, saudara tidak, pasti Tuhan nggak senang. Kalau tidak senang, jangan dilakukan. Seperti itu hidup iman. Karena saya tahu, saya percaya kepada Tuhan, saya harus hidup seperti ini. Maka hidup saudara akan membuat Tuhan. Buat begini deh, waktu Tuhan hidupmu, kira-kira dia tersenyum atau tidak? Senyum nggak? Atau dia kecewa? Dia sedih? Nah, kita lihat Nuh. Kemarin kita belajar tentang Nabi Nuh dalam Bible Study. Jadi promo sekali lagi ya. Jadi saya harap sebanyak ini besok Bible Study ya. Kitab Kejadian. Ayo kita, bentar. Kalau belajar Alkitab menyenangkan Tuhan nggak? Jadi datang ya minggu depan ya. Promosi. Nuh. Dia atas petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu yang menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh belum pernah melihat air bah. Kalau saudara berada dalam posisi Nuh, hidup pada zaman Nuh, lalu Nuh mengatakan begini, teman-teman, nanti ada air pasang tinggi, banjir menutupi gunung. Percaya nggak? Percaya nggak? Nuh, siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong. Saudara percaya nggak? Mati saudara kalau nggak percaya. Tetapi Nuh tetap bersandar kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan ngomong ini, walaupun di depan mataku terlihat tidak mungkin, tapi karena Tuhan yang ngomong, aku percaya itu akan terjadi. Itu Nuh. Teolog percaya bahwa hujan pada zaman Nuh itu adalah hujan yang pertama yang pernah terjadi. Jadi sebelum Nuh itu tidak pernah ada hujan. Jadi pada waktu alam semesta dijadikan, Tuhan menurunkan embun yang membasahi bumi. Saudara kalau lihat embun, lihat rumput basah, semua basah itu menjadi makanan bagi nutrisi bagi tanaman. Dari bawah juga muncul air.
Itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi kalau Nuh mengatakan, nanti ada air dari langit turun dan mereka belum pernah lihat itu. Kira-kira saudara percaya enggak? Saudara tidak akan percaya. Tapi karena firman Tuhan yang mengatakan, maka aku akan lakukan. Jadi konfirmasi dari firman Tuhan itu penting. Waktu janda di Sarfat kedatangan Elia, dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu dia mengatakan, inilah tepung terakhir, kami akan makan, membuat roti dan kami akan mati setelah makan ini. Karena tidak ada makanan lagi. Tapi firman Tuhan datang melalui Nabi Elia mengatakan, olah buat aku, aku kenyang. Nanti kamu percaya saja tepung itu tidak akan pernah habis. Dia mendengar firman Tuhan. Lalu dia percaya. Lalu dia membuat roti itu bagi Elia dan bagi keluarganya. Saudara, ada konfirmasi firman Tuhan. Coba kalau dia tidak percaya kepada firman Tuhan, janda itu, dia pasti mati. Jadi pada waktu saudara beriman kepada Tuhan, coba lihat hidupmu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau saudara minta kepada Tuhan, ini aplikasi doanya. Kalau saudara minta sesuatu kepada Tuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ada banyak janji Tuhan di sini. Saudara bisa klaim itu, janji Tuhan. Tapi jangan minta sesuatu yang tidak berdasarkan kehendak Tuhan, tidak berdasarkan firman Tuhan. Kalau Allah mengatakan mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Saudara minta atau tidak? Atau mungkin saudara tidak pernah berdoa untuk apa yang saudara inginkan. Firman Tuhan mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Nah, coba bayangkan saudara. Kalau hidupmu, kalau saudara punya iman, siapa di antara kita yang tidak punya iman? Angkat tangan. Punya semua. Oke? Saudara punya iman, dan iman itu bergerak, lalu saudara melakukan kehendak Tuhan. Saudara punya iman, dan iman itu aktif, hidup saudara menyenangkan firman Tuhan. Saudara punya iman dan iman itu bekerja dan saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kira-kira doa saudara dijawab apa enggak? Semua berdasarkan apa yang Tuhan mau. Doa dijawab apa enggak? Dijawab. Doa berdasarkan kehendak Tuhan, doa berdasarkan apa yang Tuhan senang, doa berdasarkan firman Tuhan. Semua pasti dijawab. Nah, minggu depan kita akan melihat aplikasi praktis lainnya. Bagaimana kita berdoa dengan iman. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat aplikasi iman bukan cuma saudara ingin supaya doa-doa saudara dijawab. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saudara belum mengenal Yesus, dan saudara ingin sukar sekali untuk percaya kepada Yesus. Satu-satunya cara adalah, Tuhan beri aku iman supaya aku mengerti siapa Engkau dan percaya kepadamu. Tuhan beri aku iman supaya aku mengenal Engkau lebih dalam. Jadi kalau saudara punya iman, saudara pasti mau menyenangkan Tuhan, saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara taat kepada firman Tuhan. Aplikasinya supaya saudara terus bertahan sekalipun saudara tidak mendapatkan apapun yang saudara inginkan. Karena sudah menanti sesuatu yang kekal di sana buat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kalau saudara
belum percaya kepada Yesus, dan saudara kekurangan iman, mintalah kepada Tuhan. Saudara memiliki iman dan saudara bisa melakukan kehendak Tuhan, yaitu percaya kepada Dia. Kalau firman Tuhan mengajarkan kepada saudara bahwa selama ini saudara mengatakan saudara beriman, tapi hidupmu jauh dari apa yang Tuhan mau, hidupmu tidak menyenangkan Tuhan, firman Tuhan bukan menjadi dasar hidupmu, mari kita memperbaiki hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita akan buktikan bahwa saya punya iman dan saya melakukan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini terus kami ingat dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, tolong kami supaya kami sadar bahwa iman adalah menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Bapa. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor Muksin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan bahwa sekali kita beriman pada Yesus, selamanya hanya kepada Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari kita meresponi bersama-sama dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Kami beriman kepada-Mu ya Tuhan. berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan.
cinta Kau selamanya, Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau